Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Nama saya Paula Juliantri dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan membahas tentang 7 sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Sakramen merupakan sebuah tanda yang menyampaikan kasih dan rahmat Allah Bapa secara nyata. Hal ini terjadi pada Injil Yohanes bab 14 ayat 18 yang menyatakan pemenuhan janji Kristus bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Maka melalui sakramen Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memberi makan dan menguatkan kita. Yang pertama, sakramen pembaptisan. Sakramen pembaptisan merupakan sakramen yang pertama kali kita terima sebelum sakramen-sakramen yang lain. Pada saat penerimaan sakramen baptis, kita diperciki air, kemudian diolesi minyak, serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Semua itu merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabungkan dengan gereja yang menjadikan kita anggota tubuh Kristus, serta siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Pembaptisan hanya dapat diterima satu kali untuk selamanya, namun meninggalkan material rohani yang tidak dapat dihapuskan. Yang kedua, sakramen Ekaristi. Perayaan syukur atas kasih Allah Bapa lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dirayakan setiap kali kita mengikuti misa atau sakramen Ekaristi. Pada saat Ekaristi, kita mengenang karya penyelamatan Yesus Kristus bagi manusia yang terjadi melalui wafat dan kebangkitannya. Pada saat menerima komuni, kita menyambut tubuh Kristus dan kita dipersatukan dengan Yesus dan sesama karena kita menerima Yesus yang sama. Yang ketiga, sakramen Krisma. Allah Bapa memperkuat jiwa kita lewat sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Hal ini dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 2 sampai 13 yang menceritakan bahwa setelah Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul. Karena karunia Roh Kudus inilah para rasul menjadi berani berbicara dan bersaksi di tengah banyak orang. Turunnya Roh Kudus atas para rasul dirayakan pada hari raya Pentakosta. Pada saat dibaptis, kita mendapatkan anugerah Roh Kudus yang mendampingi kita sebagai anak Allah. Dan ketika menerima sakramen Krisma, kita akan mengalami bahwa Roh Kudus yang telah kita terima pada saat pembaptisan dapat berkarya secara khusus dalam diri kita untuk menguatkan dan mendorong kita untuk bisa menjadi semakin kuat dan dewasa dalam beriman. Yang keempat, sakramen pengakuan dosa atau tobat. Setiap orang pernah berbuat dosa. Dosa dapat merusak hubungan kita dengan sesama dan Tuhan sehingga membuat kita merasa tidak senang dan bahagia. Oleh karena itu, Allah Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengakuan dosa. Di dalam sakramen ini, kita dapat mengakukan dosa-dosa kita kepada imam, karena Yesus sendiri telah memberi kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23. Melalui sakramen tobat, kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa beserta rahmat-Nya yang dapat membantu kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang, sehingga menjadikan hidup kita lebih damai. Yang kelima, sakramen pengurapan orang sakit. Semua orang pasti mengalami sakit. Ada yang mengalami sakit berat maupun ringan. Orang sakit biasanya pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Ada yang berhasil sembuh, tapi ada juga yang tetap sakit, bahkan sakitnya menjadi semakin parah. Sebagai seorang beriman, selain berobat ke dokter, kita juga dapat menyerahkan segala persoalan penyakit kita kepada Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan telah selalu memperhatikan orang sakit dan menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus Kristus membuat orang lumpuh menjadi berjalan, orang buta dapat melihat, dan orang kusta menjadi tahir. Sakramen pengurapan orang sakit bukan semata-mata untuk menyembuhkan orang dari sakit yang dideritanya, melainkan dengan menerima sakramen tersebut, orang yang sakit akan diberi kekuatan dan penghiburan supaya sanggup menjalankan penderitaannya, seperti saat Yesus menderita di kayu salib. Yang keenam,
Sakramen perkawinan. Dalam perjalanan hidup manusia, sebagian besar orang dipanggil untuk hidup berumah tangga. Melalui sakramen perkawinan, Allah Bapa memberikan sakramen secara khusus kepada pasangan yang menikah agar dapat menghadapi berbagai macam problema yang akan timbul setelah pernikahan nanti, terutama di dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak untuk dididik menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang terlibat, yakni mempelai pria, wanita, dan Allah Bapa sendiri. Ketika mempelai pria dan wanita menerima sakramen ini, maka Allah hadir di tengah-tengah mereka untuk menjadi saksi dan memberkati melalui perantara imam atau diakon yang berdiri sebagai saksi dari pihak gereja. Oleh karena itu, dalam gereja Katolik, perkawinan bersifat kudus dan tidak dapat terceraikan. Matius bab 19 ayat 6. Yang ketujuh, sakramen tahbisan atau imamat. Pada saat kita ke gereja dan mengikuti perayaan Ekaristi, maka yang mempersembahkan misa kudus adalah seorang imam. Para imam adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut, maka mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari menengah tinggi, serta menjalani masa orientasi di pastoral di tengah umat. Setelah menyelesaikan tahapan pendidikan tersebut, maka mereka ditahbiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Nah, pada saat tahbisan itulah mereka menerima sakramen imamat dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pemimpin gereja, untuk hidup miskin dan selibat, yaitu tidak menikah. Demikian pembahasan saya. Terima kasih.